Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya, ada dalam keadaan sehat. Dan untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi jidni ilman warzuqni pahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena ibu di sini ditugaskan untuk memegang kepesantrenan semuanya dan PAI 1 kedinasan. Nah, jadi PAI 1 kedinasan kan kemarin sama Bu Tuti ya, sekarang sama Ibu Hera. Nah, seperti itu. Nah, sekarang karena jadwal hari ini ada Al-Quran Hadis dan PAI, Ibu akan membahas dulu tentang Al-Quran Hadis. Yang buku ini kalian sudah punya kan? Nah, buka halaman 30. Di sini ada tentang gunnah. Gunnah itu termasuk tajwid. Tajwid itu ilmu untuk membaca Al-Quran. Nah, di sini pengertian gunnah. Gunnah itu apa sih? Gunnah itu adalah suara lembut yang keluar dari hidung atau dengung. Nah, di sini ya. Adapun secara istilah gunnah adalah suara merdu yang berasal dari huruf nun dan bertasjid dan mim bertasjid. Nah, jadi cirinya itu ada dua, nun bertasjid dan mim bertasjid. Nah, seperti ini nih. Nah, ini adik-adik, nun bertasjid, mim bertasjid. Jadi di atasnya ada huruf W-nya kayak huruf W gitu. Tapi itu bukan W. Kalau di Al-Qur'an itu namanya tasjid gitu ya. Nah, terus bacaan gunnah itu dibacanya satu alif. Ya, satu alif atau 3 ketukan, 1 2 3 gitu ya. Terus contoh bacaan gunnah nih, Ibu contohkan ya. Contohkan nih, buka halaman 31. Nah, di sini ada, ini juga ada. Ibu bacakan ya. Contoh nun bertasjid dulu. Lata rawunna. Nah, jadi lata rawunna 1 2 3. Lata rawunnal jahim. Nah, gitu. Kalau mim mati summa gitu. Jadi ada 3. Summa gitu. Sip. Nah, terus amayata sa'alun juga ada amma. Nah, gitu. Itu juga termasuk gunnah. Sip. Pokoknya kalian harus sudah bisa ya. Oke, kalau misalnya tidak bisa, tanyakan sama ibu guru. Oke. Nah, di sini kalian tugasnya adalah menulis di buku kalian, buku Al-Quran Hadis. Yang kemarin kan ada ya, sudah menulis abatasa huruf hijaiyah. Nah, di bawahnya tulis lagi sekarang 5 contoh gunnah. 5 contoh gunnah. Oke. Nah, lihat di surat-surat pendek yang ada di juz 30 adalah di situ banyak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang buku PAI yang seperti ini. Nah, buku PAI buka halaman 4 di sini. Kan kalian kemarin sudah belajar tentang bagaimana sikap jujur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin. Al-Amin itu karena dia jujur banget gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teruskan. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang keuntungan bersikap jujur. Nah, keuntungan sebelumnya kita pernah yang membahas ini di kelas 1 kepesantrenan di Akidah Akhlak kalau gak salah. Keuntungan bersikap jujur. Bukan Akidah Akhlak. Akidah Akhlak. Betul. Keuntungan bersikap jujur. Keuntungan bersikap jujur itu 1. Orang jujur itu pasti disayang Allah. 2. Pasti disayang guru. 3. Pasti disayang orang tua tentunya. Pasti sayang banget. Nah, terus 4 itu pasti banyak teman. Terus 5. Juga akan membawa kebaikan. Nah, kalian kalau misalnya jujur pasti banyak teman gitu. Jujur itu apa sih? Jujur itu bicara dengan apa adanya. Misalnya ya, kalian itu diberi amanat sama orang tua kalian atau sama ibu, misalnya sama mama ya, bilangin ke ibu guru atau bapak guru nanti pembayaran infak atau pembayaran buku paket misalnya nanti di bulan Maret misalnya. Terus kalian bicara ke ibu guru atau bapak gurunya bukan gitu, tetapi bicaranya ibu nanti saja dibayarnya bulan Maret gitu. Kan itu sudah kata-kata yang berbeda ya. Harusnya memberitahu yang sebenarnya. Atau misalnya contoh lain seperti ini,
misalnya kalian menemukan uang 5.000. Nah, terus harusnya kalian itu memberikan kepada guru, sehingga guru memberitahu siapa yang kehilangan uang misalnya. Tetapi kalian itu berbohong itu enggak ngasih tahu ke ibu guru, malah uang itu dijajankan oleh kalian, dipakai gitu ya sama kalian. Nah, itu kan sudah termasuk bohong ya, bukan jujur lagi itu. Harusnya dikasihkan ke guru supaya diberitahu siapa yang kehilangan uang, seperti itu. Kalau misalnya satu kali saja kalian berbohong, nanti kalau misalnya berbohong kesananya pasti akan ada kebohongan lain. Kan satu kali kebohongan itu dosanya besar ya. Kalau misalnya berkali-kali berarti ya tahulah. Teruskan pasti sikap jujur insya Allah ya kalian hafal insya Allah. Nah, sekarang buka halaman 7. Halaman 7 di sini ada pembelajaran 2. Pembelajaran 2 itu tentang surat An-Nas. Surat An-Nas itu artinya manusia. Ya, bagus seperti itu. Manusia. Surat An-Nas itu adalah diturunkan di kota Mekah. Di kota Mekah, ada berapa ayat? 6 ayat. Betul sekali. 6 ayat. Kenapa sih surat An-Nas itu awal mulanya kenapa gitu diturunkan? Waktu itu Nabi Muhammad kena sihir itu sehingga Nabi Muhammad sakit karena tapi tidak tahu penyakitnya apa gitu. Nah, sampai ketika Nabi Muhammad itu bermimpi ada seseorang itu pasti malaikat ya. Terus dia memberitahu bahwa Nabi Muhammad itu terkena sihir dari orang lain, seperti itu, dari orang lain. Terus sehingga Nabi Muhammad dikasih tahu kalau misalnya mau sembuh, coba lihat ke sumur. Kalau kita mah sumur. Di sumur itu ada sebuah kotaknya itu di situ ada rambut Nabi sedikit sih, tetapi nggak tahu lah, pokoknya gitu. Terus malaikat itu menyuruh sahabat Nabi untuk membawanya, tetapi sumur itu harus dikeluarkan dulu airnya tentunya. Kalau sudah keluar baru dibawa dan harus dibakar, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah dibakar, membawa air segelas, lalu membacakan surat An-Nas, Al-Falaq, waktu itu surat An-Nas dan Al-Falaq, Al-Fatihah juga, Al-Fatihah dibacakan, lalu ditiupkan kepada air segelas itu dan diminumkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian itu setelah meminum itu Nabi Muhammad alhamdulillah sembuh, seperti itu. Nah, gitu awal mulanya surat An-Nas. Nah, sekarang ibu ada tepuk-tepukan nih, lumayan ya buat menambah semangat. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Kalian pasti bisa lah, oke? Pasti bisa. Terus apa ya? Gini aja tugasnya untuk PAI. Kan tadi Al-Quran hadis mau udah. PAI yang ke satu itu tulis tulis keuntungan bersikap jujur yang tadi. Terus yang kedua yang kedua itu membacakan surat An-Nas. Bisa bukan membacakan, menghafal surat An-Nas. Insya Allah bisa ya. Bisa 6 ayat kok, 6 ayat ya, seperti itu. Bunda dan ayah mohon bimbingannya. Kalau adik-adik misalnya nggak bisa, minta tolong ke kakak atau ayah atau bunda atau nenek atau siapalah yang ada di rumah ya, minta tolong kalian untuk menghafalkannya, oke? Dan voice note kan ke ibu, oke? Ditunggu. Siap. Terus apa lagi ya? Udah segitu aja. Jadi tiga tugasnya tadi yang membuat yang Al-Quran hadis membuat 5 contoh guna. Terus yang kedua PAI
2 PAI itu tadi yang ke-1 keuntungan jujur, yang ketiga membacakan surat An-Nas dan voice note. Oke. Untuk tahfidz itu nanti ada nanti dibicarakan kembali. Kayaknya mau video call lagi seperti itu. Oke, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan ibu. Ucapkan alhamdulillah semuanya, alhamdulillahirobbilalamin sudah belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.